7. Andalusia. Dalam kisah Islam dan umat Muslim, perhatian biasanya diarahkan pada wilayah inti dunia Islam yang bentang dari Sungai Nil ke Sungai Oghuz, meliputi Mesir, Suriah, Jazirah Arab, Irak, dan Persia. Tetapi pentingnya juga melihat konteks sejarah Islam di tempat peradaban Islam langsung perbatasan dengan dunia luar. Di semenanjung Liberia, wilayah Spanyol dan Portugal, Islam berinteraksi langsung dengan Eropa Kristen. Masyarakat yang kompleks dan beragam berkembang di sana, terdiri atas Eropa Muslim dan Barat. Pendirian Islam di Spanyol. Setelah penaklukan yang cepat di Afrika Utara pada pertengahan abad ke-7 oleh Bani Umayyah, invasi Islam melambat beberapa waktu. Samudra Atlantik dan Laut Tengah seolah menjadi batasan alam bagi kerajaan Islam baru. Akhir 600-an difokuskan untuk mengonsolidasikan daerah taklukan dan memasukkan penduduknya ke dunia Islam. Tetapi pintu penaklukan terbuka lagi pada 710-an. Alasan penaklukan yang cepat di semenanjung tersebut telah lama diperdebatkan. Bagi orang-orang yang menyaksikan operasi militer kedua belah pihak, ini hanya manifestasi rasa suka dan tidak suka dari Tuhan. Bagi umat Islam, penaklukan itu berlangsung cepat dan mudah karena Tuhan telah berkehendak tanah ini akan masuk ke dalam kerajaan Islam. Bagi umat Kristen, kekalahan masif itu menunjukkan Tuhan kecewa dengan aksi tak bermoral tersebut sehingga dia mengirim penyeru Islam sebagai dukungan. Sebagai aristokrat gagal mendukung raja dalam menghadapi invasi dari Afrika dan sang perang dua balik, desersi tentara serta bangsawan membantu membalikan keadaan. Tidak populeran Visigoth terbukti oleh fakta bahwa setelah mencatat tentang beberapa kota tetap melawan pasukan Muslim. Bahkan pengawalan ulama terlihat di beberapa kota tersebut. Kota-kota utama di wilayah Visigoth dengan cepat menyerah kepada pasukan Islam yang menjanjikan persyaratan penyerahan yang lebih menguntungkan dan otonomi lokal. Kemerdekaan relatif diberikan oleh Islam kepada penduduk sipil dalam tentu sangat kontras dalam kebijakan Beijing Visigoth. Setelah penaklukan dimulai, pemukiman Islam pola pemukiman di sini berbeda dari sebagian timur. Umat Muslim pun tak membatasi diri di kota garnison dan telah memilih menjadi pemilik tanah di seluruh semenanjung. Imigran Berber cenderung bermukim di daerah utara dan barat, mencari area pengembalan seperti daerah asal mereka di Afrika Utara. Suku Arab yang datang ke Andalusia kebanyakan berasal dari Yaman dan sudah lama bertani. Baik, oleh karena itu mereka kebanyakan bermukim di daerah subur di selatan dan di kota seperti Cordoba, Valencia, dan Zaragoza. Baik suku Arab maupun Berber yang menikmati penduduk lokal dan akhirnya menciptakan masyarakat unik baru yang menggabungkan asal budaya Arab, Berber, dan Islam. Penguasaan Umayyah. Dalam beberapa dekade pertama pemerintahan Islam, Indonesia tak lebih dari sekedar provinsi jauh dari Khalifah Umayyah yang luas. Keadaan berubah pada 750-an. Salah Basyirah berhasil menggulingkan keluarga Umayyah. Salah seorang Umayyah muda berhasil lolos dari pembunuhan. Abdul Ar-Rahman, pangeran berusia 20 tahun, melarikan diri dari Damaskus pada 750 Masehi. Ia memulai perjalanan Nepal melintas Indonesia untuk mencari bantuan dan menolong seluruh keluarganya mati. Ibunya seorang Berber sehingga mencari bantuan ke tanah sahabat Badar Utara. Selangkah di depan tentara pengejar Abbasiyah, akhirnya ia mendapatkan dukungan dari keluarga Umayyah di Andalusia pada 755 Masehi. Di sana ia menobarkan diri sebagai penguasa negara Umayyah dengan Cordoba sebagai ibu kota yang secara politis terpisah dari Abbasiyah di Baghdad dan jauh di sana. Emirat Umayyah yang didirikan Abdul Ar-Rahman Az-Zaghili menjadi kawah percampuran budaya selama berabad-abad setelah kekuasaannya. Menjelang 950 Masehi, sekitar setengah penduduk semenanjung Liberia kemungkinan Muslim, dan menjelang 1100-an, orang Kristen hanya berkisar 20% dari jumlah penduduk. Muslim Arab, Berber, dan Hispanik bergabung menciptakan budaya Andalusia unik yang menjadikan latar belakang dan tradisi beragam di bawah bendera Islam. Pengaruh budaya dan bahasa ini masih tampak hingga sekarang dalam bahasa Spanyol yang tetap memakai banyak kata pinjam dari bahasa Arab.
Orang Yahudi juga mendapat manfaat besar dari masyarakat Andalusia di seluruh Eropa. Orang Yahudi hampir tidak diterima pada abad pertengahan dan diperbunuhkan berancaman menjadi ancaman tetap bagi mereka. Tetapi di Spanyol Islam, Yahudi mendapat kebebasan untuk menjalankan agamanya dan menjadi bagian integral masyarakat. Filsafat Yahudi mencapai puncaknya di Spanyol Islam dalam menghasilkan ilmuwan seperti Maimonides yang sekarang dikenal sebagai salah satu filsuf Yahudi terbesar sepanjang masa. Puncak negara Umayyah di Spanyol terjadi selama pemerintahan Abdurrahman yang ketiga dari 912 hingga 961 Masehi. Dalam hampir setengah abad kekuasaannya, dia menyatakan diri sebagai khalifah dunia Islam. Khalifah Abbasiyah di Baghdad ibarat menjadi tanah yang kehilangan pengaruh di istananya di bawah perintah berbagai dinasti Turki. Sedangkan Syiah Fatimiyah menjelma ancaman nyata bagi keberlanjutan eksistensi Sunni Islam sebagai kekuatan politik. Abdurrahman III mencintai seni dan ilmu pengetahuan dalam kadar yang sama dengan apapun dari Abbasiyah. Lebih dari 600 perpustakaan berada di ibu kota Korda. Perpustakaan terbesarnya berisi koleksi lebih dari 400.000 buku dalam berbagai bahasa. Ada sangat banyak toko di kota menghasilkan barang-barang yang berharga di seluruh Eropa: kulit, sutra, kertas, kol, dan kristal. Semuanya diproduksi di Cordoba dan diperdagangkan ke seluruh Eropa dan dunia Muslim. Cordoba menjadi kota kelas dunia yang berperan sebagai jembatan antara Eropa yang terbelakang dan kebanyakan buta huruf dengan kota-kota berbudaya tinggi di dunia Islam. Jika ingin menjadi terpelajar, seorang Eropa akan pergi ke Andalusia untuk hadir di tengah-tengah para cendekiawan dan perpustakaan. Abad berikutnya, saat universitas pertama dibuka di Italia, Prancis, dan Inggris, sebagian besar perpustakaannya berisi buku terjemahan karya yang ada di perpustakaan Cordoba dalam bahasa Latin. Bahkan, pemimpin gereja Katolik abad ke-10, Paus Sylvester II, belajar di Andalusia semasa muda dan terpikat dengan prestasi ilmiah terhadap Islam. Abad berikutnya, saat universitas pertama dibuka di Italia, Prancis, dan Inggris, sebagian besar perpustakaannya berisi buku terjemahan karya-karya perpustakaan Cordoba dalam bahasa Latin. Spanyol adalah Islam, jalan raya utama tempat mengalirnya pengetahuan dunia Islam ke Eropa, yang membantu mencetuskan Renaissance pada 1400-an. Kehebatan Cordoba tak sebatas soal ilmu pengetahuan. Abdurrahman dan penguasa Andalusia itu berkuasa tentang kesejahteraan melalui masjid-masjid istana yang luas dan indah. Yang terbaik, Masjid Agung Cordoba awalnya masjid ini dibangun Abdurrahman Ad-Dakh yang kemudian diperluas berkali-kali pada 800-an dan 900-an hingga akhirnya menjadi bangunan luas yang mampu menampung ribuan jamaah. Pilar-pilar yang menjadi cirinya menjaga dua tingkat lengkungan yang terbuat dari batu merah dan putih, menjadikan keajaiban arsitektur yang hanya dapat disaingi Hagia Sophia di Konstantinopel. Ayat-ayat Al-Quran tertulis dalam huruf kufif kaligrafi Arab menutupi dinding masjid, menunjukkan keyakinan Islam bahwa Quran adalah bentuk tertinggi ekspresi sastra sehingga pantas berada di masjid terindah. Prestasi arsitektural juga dicapai di wilayah sekuler saat Abdurrahman membangun kota istana raksasa di luar Cordoba, Madinat Az-Zahra atau kota yang indah. Inilah pesan Yesus pada pesannya malaikat para pengunjung dari tempat yang jauh dengan misi diplomatika ke ibu kota Andalusia. Semua ini membuat Cordoba mendapatkan julukan dari seluruh Eropa sebagai perhiasan dunia. Akan tetapi, sayangnya bagi penduduk Andalusia, keindahan dan penekanan pada pengetahuan memberikan beberapa konsekuensi negatif. Semangat perang awal yang tampak dalam penaklukan cepat di semenanjung ini dan invasi oleh Frank mulai surut setelah penduduk kota mulai hidup bebas. Penduduk Andalusia merasa senang, terlena, dan teringin meninggalkan kenyamanan hidup untuk mempertahankan sebagian Islam. Keleluasan penduduk merambat hingga tingkat pemerintahan. Menjelang awal abad ke-11, perebutan kekuasaan di antara kedua Umayyah dan pendukung terjadi. Pada abad 1009, Sulaiman II menggulingkan anggota Bani Umayyah yang lain dengan pasukan yang hampir semuanya berasal dari Kastina dan Baghdad. Di
Ia menyerbu Cordoba dan menyatakan diri sebagai khalifah. Hal ini menimbulkan serangan balas dendam, lalu penyerangan kembali ke tahun berikutnya. Masyarakat yang toleran dan stabil pada abad ke-10 segera tenggelam dalam kelompok perebutan kekuasaan dan perang sipil. Sepanjang 1010-an hingga 1020-an, kesatuan politik Andalusia berubah menjadi banyak wilayah bagian masing-masing yang saling berkaitan. Periode Taifah dan Reform berbeda. Periode Taifah di Andalusia berlangsung pada abad ke-11. Nama Taifah atau Jihad Tawaif bersumber dari Quran yang memperingatkan muslim untuk menciptakan perdamaian di antara persaingan etnis antara Arab Berber dan Muslim liberal menjadi pusat konflik. Sejak raja-raja kecil di seluruh semenanjung berkaitan menggantikan Bani Umayyah yang sudah jatuh. Kota-kota yang pernah menjadi bagian penting negara Bani Umayyah seperti Cordoba, Sevilla, Toledo, Granada, dan Zaragoza menjadikan kerajaan kecil merdeka yang terus-menerus bertahan. Andalusia yang dulu pernah makmur segera hancur menjadi puing-puing saat perang saudara puluhan tahun membinasakan negara tersebut. Penulis pada zaman itu seperti Ibnu Hazm yang juga ahli hukum, ahli sejarah, dan filsuf menatapi kehancuran tanah pertanian dan desa yang tenang oleh pasukannya saling bersaing. Ketika para raja Taifah berperang demi meraih kekuasaan atas Andalusia, hasilnya sungguh disayangkan dan sangat ironis bagi Islam liberal. Sejak penaklukan awal 700-an, bagian paling utara semenanjung ini tak terjangkau kendali Islam. Beberapa negara Kristen kecil berdiri setelah penaklukan dan dilindungi dataran tinggi dominan. Tetapi ketika Andalusia terpecah belah, raja-raja Kristen pun mengambil keuntungan. Banyak raja Taifah yang meminta bantuan pasukan Kristen dalam konflik melawan Islam Muslim. Tindakan semacam ini dikenal sebagai skandal oleh masyarakat Islam awam dan orang saat itu. Dalam satu kesempatan, Taifah Toledo membayar sejumlah besar uang kepada kerajaan Navarre untuk menyerang Zaragoza. Sementara itu, kubu yang diserang membayar kastil untuk menyerbu mereka, membasmi penduduknya dan merampasnya demi kemakmuran sendiri. Orang Islam membayar orang Kristen untuk menyerang dan melemahkan orang lain dalam sejarah hitam Indonesia. Hasilnya berupa hilangnya tanah yang luas serta tumbuhnya militer dan ekonomi negara-negara Kristen Spanyol. Hancurnya Toledo pada 1985 oleh kastil menjadi kehilangan simbolik dan strategi yang penting. Karena terletak di tengah-tengah Liberia, kejatuhan Toledo bermakna bahwa kekuatan Kristen kini dapat langsung mengancam negara Taifah manapun, bahkan yang jauh di selatan. Baru saat itulah para raja Taifah sadar mereka tidak dapat bertahan melawan raja-raja Kristen lebih lama lagi dan mulai meminta bantuan dari dunia Islam lainnya. Pertolongan itu datang dalam bentuk gerakan Puritan dari Afrika yang dikenal dengan nama Mourabitoun. Gerakan Mourabitoun didirikan di gurun Maroko di sepanjang rute perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara dengan kerajaan-kerajaan lain di Afrika Barat. Menjelang abad ke-11, hampir seluruh suku Berber bernama Islam, namun banyak dari mereka yang berpegang pada keyakinan dan peribadatan para Islam. Aliansi suku para-Islam sungguh kuat, seperti persaingan suku Arab, Islam, Jazirah Arab. Salah seorang ahli teologi Berber, Abdullah bin Yasin, berusaha membawa masyarakat Berber lebih dekat dengan Islam tradisional pada pertengahan abad ke-11. Bahasa Spanyol dan Inggris menyebutnya sebagai dinasti Almoravid. Nama yang dikenal sekarang pada dasarnya gerakan ini sederhana dan sesuatu yang membuatnya kian populer. Ibn Yasin mendeklarasi bahwa Mourabitoun punya 3 tujuan, yaitu memperjuangkan kebenaran, mencegah ketidakadilan, dan menyerahkan pencabutan Kristen. Gerakan Mourabitoun berkembang dengan pesat sepanjang abad ke-11. Hal ini mengingatkan akan kesederhanaan dan kebebasan Nabi Muhammad, sama seperti banyak orang-orang menerima Islam dari sukarela pada abad ke-7. Menjelang 1180, gerakan ini meluas dari Afrika Utara ke negara kaya. Pertumbuhannya yang cepat dari gurun Sahara memperlihatkan perbedaan yang mendasar dari Islam Spanyol. Saat peradaban Islam kapan sudah ada di Andalusia selama berjam-jam, gerakan Mourabitoun
dari kekayaan dan kemewahan kehidupan kota. Para pejuang Berber tangguh dan siap bertempur. Inilah sifat yang diperhatikan oleh Raja-Raja Taifah kecil di Andalusia. Saat Reconquista Kristen mengancam memohon bantuan kepada Morabitun di bawah pimpinan Alfonso dari Kastil pada akhir seratusan, operasi militer kali ini terhambat oleh Reconquista mencapai benteng kota lalu mengutuskan rekannya kepada Ibn dan tak percaya pada 1086. Morabitun mengirim pasukan yang dipimpin Yusuf bin Tasfin guna melintasi selatan Gibraltar bersama 12.000 tentara. Kelemahan internal Taifah Andalusia. Ibnu Ziyad menyeberangi Selat Salta untuk melakukan Liberia di bawah kekuasaan Islam. Pada tahun 1090 Masehi, penaklukan Andalusia tampak jelas bahwa ini bukan operasi penaklukan. Ibnu Tasfin datang karena diminta oleh para raja Andalusia dan sejarah Taifah tak menceritakan kekuasaan itu ada bahkan sebagian bersumpah setia pada kerajaan Kristen untuk menggunakan. Dengan demikian, kemudian pasukan bertempur dengan tentara Senegal dan bertempur melawan di seluruh Indonesia di alam pada Oktober 1018 Masehi di dekat mengambil alih wilayah Islam oleh Yusuf bin hasilnya keberatan yang meyakinkan atas pasukan Kastil Raja Taifah digulingkan satu demi satu dengan Islam dan Senegal sehingga Islam yang masih selesai dan yang lain walaupun berada di atas angin. Ibnu Tasfin dalam berkecuali negara telah melanjutkan kemenangannya dengan operasi penaklukan sejarah Gozan. Malahan ia mundur dengan sebab menyadari kekuatan Berber dan berdampak di kesepakatan Yusuf bin Tasfin dan sipas politik Tasfin dengan raja yang membentang sepanjang 3.000 km dari Andalusia sampai Java, menjadi salah satu orang terkuat di dunia pada akhir abad ke-11. Perimanan penduduk Andalusia atas kontrol Morabitun di Andalusia mungkin awalnya tampak mengejutkan. Perjuangan nomaden Berber dengan taspiran Islam yang kaku telah menaklukkan dan mencaplok peradaban yang berumur hampir 4 abad. Biasanya kejadian ini yang dilawan. Bagi orang Andalusia, penguasaan musim Berber dengan budaya, bahasa dan kebiasaan asing lebih bisa diterima daripada gangguan Kristen Spanyol yang sepertinya ingin membasmi Islam dari semenanjung Liberia. Meskipun menua kualitas dan keberhasilan di Andalusia, Morabitun tak kebal dari jatuh bangunnya dinasti. Di bawah Yusuf bin Tasfin, mereka berekspansi sedemikian luas hingga hampir mengambil seluruh tanah Islam di Liberia menjadi kerajaan antar benua. Tetapi, mereka gagal mendapatkan kembali wilayah yang telah dikuasai Kristen. Toledo yang pernah menjadi kota besar Islam hilang selamanya. Kerajaan Kristen hanya dihentikan, tak dihancurkan. Anaknya Ibnu Tasfin, Ali, yang tak tumbuh di gurun seperti ayahnya, dan walaupun ia pemimpin yang baik, tak punya kemampuan untuk memperluas kerajaan melalui perang. Saat kali pertama masuk ke Andalusia pada akhir abad ke-11, popularitas Morabitun berasal dari kenyataan bahwa mereka akhirnya mampu mengalahkan pasukan Kristen yang pada abad kedua. Pada abad ke-12, kehadiran mereka di Andalusia mulai dipertanyakan, bahkan kebenaran penduduk orang maka ibu kota rumahnya. Akan tetapi kejatuhan Morabitun sesungguhnya hanya oleh Afrika Utara tanpa asal mereka. Gerakan Muhammadiyah juga memiliki pendirian teologi yang sangat kuat. Mereka berpendapat bahwa pembaruan keagamaan menanjutkan di seluruh Andalusia dan Afrika. Suku-suku Berber yang sebelumnya menduduki Morabitun mengalihkan kesetiaan dan bergabung dengan gerakan Muhammadiyah sepanjang 1120 dan 1150. Pada 1147 Masehi, mereka sudah cukup kuat untuk menaklukkan Morabitun secara terbuka. Turun dari pegunungan dan susah menyerbu dalam setahun seluruh Maroko sudah kalah di bawah Muwahhidin. Terputusnya perhatian Morabitun pada gerakan Muhammadiyah yang tumbuh di Afrika menyebabkan Andalusia diabaikan secara militer. Hal ini diiringi ketidakpuasan umum penduduk Andalusia mengantarkan munculnya periode Taifah kedua yang dimulai pada 1144 Masehi. Sekali lagi, faksi-faksi bersaingan bangkit di semenanjung Liberia, semuanya berusaha mendapatkan kekuasaan atas wilayah Muslim lain. Masyarakat luas mendukung penggulingan kekuasaan Morabitun di Andalusia, tetapi sepertinya tak mampu menyediakan upaya alternatif yang dapat dilaksanakan.
mengikuti jejak Yusuf bin Yaspin bin Taspin dan Torik bin Jian. Sekarang Wahidun yang dipimpin penerus Ibnu Umar bernama Abdul Mumin memasuki Andalusia pada 1145. Ia berusaha melakukan pencaplokan wilayah tepat saat kerajaan Spanyol dan Portugis mulai maju ke daerah Taif Muslim. Dalam 1 tahun, Malaga dan Sevilla ditaklukkan. Pada 1150 Masehi, Cordoba dan Leon direbut dari Raja Toledo dan dilakukan Abdul Mumin pada 1183. Seluruh desa Spanyol Islam menjadi bagian kerajaan Wahidun. Prestasi dan kerajaan besar yang dibangun Muslim Spanyol selama Eropa menjadi kendaraan yang tak diikuti. Sekarang jelas bagi penduduk Indonesia bahwa mereka bisa melanjutkan kedudukan Kristen dan Protestan mereka bukanlah membangun kota besar serta memajukan pengetahuan, melainkan mempertahankan diri dari segala lincah Kristen. Andalusia memutuskan perhatian pada ibadah Islam. Munculnya banyak ulama di semenanjung ini menjadi saksinya. Mungkin yang paling termasyhur diantaranya Ibnu Rushdi, yaitu pada tahun 1126 sampai 1198, yang dikenal sebagai Averroes di Eropa. Setelah membangkitkan kembali cendekiawan Muslim terdahulu pada masa keemasan, ia seorang serba bisa yang menulis tentang sebagai topik dari filsafat, fisika hingga psikologi. Sumbangannya yang paling langgeng di bidang fikih. Walaupun mengikuti mazhab fikih Maliki, sebagai umumnya orang Afrika Utara dan Andalusia yang mengarang ensiklopedia perbandingan fikih berjudul Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Berabad kemudian buku ini tetap menjadi salah satu buku fikih utama yang merinci perbedaan pendapat dari banyak mazhab Islam. Muhawidun sebagian besar mengikuti pola yang sama dengan Mubaritun. Keduanya muncul dari lingkungan gurun yang keras di Maroko. Mereka berusaha memperbaiki hal-hal yang dipandang sebagai penyakit sosial dan kelemahan di wilayah itu. Keduanya menahan untuk menulis Kristen di Liberia. Pada 1200, keduanya mengemban status penerus para kesebelasan dorongan yang dikembangkan dari moyang disebut Abdul di daerah rangkaian pembunuhan di Andalusia. Muhawidun mengalami kemenangan saat konflik keluarga berjenis kekuasaan pada abad ke-12 hingga menjadi terjadinya perang Sabara dan gabungan dengan majunya kerajaan Kristen. Tetapi kali ini ada gerakan ke aliansi pemimpin yang baru menyerang dan tempat Indonesia. Gerak beda. Alasan terkalah peperangan itu tak sepenuhnya
dalam posisi pertahanan di pinggir selatan, Liberia pada akhirnya di kemunduran yang panjang dan menggemparkan tradisi Islam dalam arsitektur yang indah. Serta megah berhasil mendirikan monumen terakhir bagi Islam Spanyol. Alhambra menjadi benteng pertahanan yang terletak di atas karang dengan pemandangan ke kota Granada. Para emir Granada memilih mengembangkan dan memerintahkan benteng tersebut sebagai istana dan seiring gelombang kedatangan muslim dari seluruh Andalusia. Akan tetapi, Alhambra lebih dari sekedar replikal monumen sebelumnya. Istana ini juga menciptakan gaya yang sepenuhnya baru yang kemudian ditiru Eropa dan dunia barat. Mungkin ciri Alhambra yang paling mengejutkan adalah semboyan emir Granada yang diplester di seluruh dinding. Wala Golim yang berarti tiada pemandang selain Allah. Ini semboyan yang pas pada suatu negara bagian yang berdasarkan sejarah peradaban Islam di Indonesia. Saat Granada menyongsong ujung masa keemasan Andalusia, lingkungan politik di sekitar terus melemahkannya, sehingga membawa pada kehancuran. Ancaman Kastilia pada Nasri di utara tetap menjadi masalah. Pemerintahan yang memperkuat negara Kristen dan melemahkan negara. Di tengah lingkungan yang tak mendukung, Granada bisa bertahan menghadapi kemajuan Kristen. Granada dapat bertahan dengan sangat kuat karena dilindungi rangkaian pegunungan dan banyak benteng bertebaran di wilayah. Emirat Granada pun mampu lolos dari penaklukan yang telah dilakukan Indonesia. Bukan invasi eksternal yang membawa akhir bagi Islam Spanyol, melainkan perselisihan internal. Pada tahun 1480-an adalah tahun intrik istana dan konflik keluarga. Emir Granada, Abul Hasan, digulingkan dan diasingkan oleh anaknya sendiri untuk Abu Abdullah Muhammad pada tahun 1480. Muhammad XII yang dikenal sebagai Wali oleh orang Spanyol dinyatakan sebagai pemberontak terhadap Tuhan oleh golongan ulama Granada, dan sungguh tindakan itu menyebabkan semakin turunnya politik Islam di semenanjung Liberia. Sepanjang sejarah Andalusia, ketika angin berpihak pada Kristen di Afrika Barat akan datang menyelamatkan saudara Muslim. Tetapi akhir abad ke-16 hal itu tak terjadi. Kerusuhan sipil di Afrika Utara menyebabkan penguasaan sipil dengan masalah sendiri dan usaha diplomatik secara tertentu telah mencegahnya terlibat dalam prosedur Granada. Dinasti Mamluk di Mesir sudah diminta pertolongan oleh Granada. Menjelang 1490 Masehi, Granada satu-satunya Granada harus mencari relasi di pemerintahan Kristen sembari oleh Muslim di sebenarnya perang saudara di antara Raja Katolik terkenal Granada Ferdinand dan di sana menyatukan Kastilia dan Aragon serta menyiapkan jalan bagi Kastilia menangkapnya pada tahun 1490 dan 1490. Senjata dan senjata di Kastilia sekali lagi Spanyol mendekati kota yang siap. Ia menyiapkan perang saudara bahan berkali-kali musuh. Pengungsian membagian kota dan rasakan hasil dari penduduk. Ketika pada 20 November 1491, ia mengutus wazirnya untuk menentukan cara-cara penyerangan pada penggunaan Katolik. Pada 1 Januari 1492, secara resmi Granada berpindah ke tangan Spanyol dengan menggagas penjarahan kunci gerbang tersebut dan Alhambra pada pagi hari, sehingga ketika penduduk kota terbangun pada tahun 1900 mengkristenkan semenanjung Liberia. Bagi penduduk Muslim, inilah akhir negara yang paling tercerahkan. Legenda menceritakan saatnya keluar dari kota, ia menengok ke belakang untuk kali terakhir dan mulai menangis. Ibunya mencela Morisco. Sejarah politik Andalusia berakhir pada 1492 Masehi. Tetapi ini bukanlah akhir dari penduduk Islam Spanyol. Masih ada sekitar 500 atau 600 ribuan Muslim dari total penduduk 7-8 juta di seluruh semenanjung Liberia. Sebagian besar berada di bekas Emirat Granada.
Selain itu, Spanyol tak punya cukup warga untuk mengisi kota yang dikosongkan. Malahan, awalnya Ferdinand dan Isabella mengambil pendekatan yang toleran terhadap minoritas Muslim. Umat Muslim memang kehilangan beberapa kedudukan sosial karena sekarang penguasanya berbeda agama. Nah, berarti Kristen tidak berusaha mengajak orang Islam berpindah agama. Setiap orang Islam yang sukarela berpindah agama akan mendapatkan kucuran hadiah, emas, kuda, dan barang-barang berharga lainnya. Ini membuat sejumlah besar orang Islam memasuki Kristen pada tahun setelah 1492 Masehi. Dan untuk kita juga siapkan hati pihak Kristen Islam mendapatkan hadiah. Sebagian besar orang yang barangkali akan sholat di masjid dan berjumlah. Karena Muslim mengambil keuntungan dari insentif yang ditawarkan dan tak tulus masuk Kristen, Gereja Katolik memutuskan mengambil pendekatan yang lebih ditentukan pada 1499 untuk mempercepat proses perpindahan agama dengan melenyapkan Muslim Spanyol. Misalnya dan menangkapnya secara acak, mereka tak mau berganti. Yang menyatakan jika tak tertarik dengan jalan penyelamatan para kafir itu, terus disadap ke jalan tersebut. Ambil dasar Muslim Granada yang telah bersama selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan Kristen pada terkena wilayah sebagai dasar Uskup Agung Bangkok. Mereka memilih barikade di jalan-jalan sempit dan menyatakan bertahun-tahun dengan usaha-usaha. Pemberontakan ini memberikan alasan bagi monarki Katolik untuk menegur masyarakat Islam Spanyol. Pemberontakan Muslim diberi dua pilihan, hukuman mati atau masuk Kristen dengan ganjaran pengampunan resmi. Menjelang 1502 Masehi, saat pemberontakan padam, mayoritas Kristen memilih melarang Islam di seluruh Spanyol. Seluruh orang Islam diberi pilihan untuk pindah agama, keluar dari Spanyol atau mati, seperti penduduk Granada. Tetapi kenyataannya Islam tetap hidup di Spanyol di bawah tanah bekas Muslim yang disebut Morisco oleh Spanyol. Dinyatakan masuk Kristen untuk menghindari hukuman yang tak didapatkan. Mereka tetap hidup sebagai Muslim secara rahasia di Morisco. Mayoritas Spanyol mungkin mencoba memilih sekolah Penjual binatang berdasarkan hukum Islam dinyatakan dilarang pada 1511 oleh dekret kerajaan. Perempuan tidak boleh menutup mukanya pada 1513 selanjutnya. Morisco dilarang menggunakan pemandian umum atau menutup pintu rumah pada minggu untuk memastikan perempuan menjalankan ibadah Islam secara diam-diam. Pernikahan harus dihadiri oleh orang Kristen lama-lama untuk memastikan upacara perkawinan tidak diselenggarakan menurut hukum Islam. Pada 1526 Masehi, berbicara dalam bahasa Arab tergolong perbuatan melanggar hukum dan Morisco dipaksa berbicara bahasa Kastilia, termasuk ketika di rumah. Usaha memisahkan Morisco dari agama dan warisan budayanya hanya membuat mereka semakin sembunyi-sembunyi dan menyebabkan mereka lebih bersemangat memegang teguh keyakinan. Sebagai contoh fatwa terkenal pada 1502 oleh mufti dari Oran, sekarang bernama Algeria, memperbolehkan wudhu tanpa air dengan menyentuh dinding bersih. Sholat pada malam hari bukannya 5 kali sehari dan makan daging babi jika dipaksa. Perintah keagamaan secara terbatas dilakukan di rumah karena masjid dan sekolah ditutup atau diubah menjadi gereja Kristen. Tetapi bahasa Arab bertahan di balik pintu yang tertutup karena orang tua tetap mengajarkan ritual Islam dan ayat-ayat Quran kepada anak-anak. Orang Morisco bernama Kristen akan tetap ke gereja pada minggu, berdoa menurut ritual Kristen. Ketika di rumah, ia dipanggil dengan nama Muslim rahasia, membaca Quran dan berdoa dengan cara Islam. Raja-raja Spanyol tak pernah mengabaikan kepercayaan rahasia Morisco, bahkan 100 tahun setelah penaklukan Granada. Jelas terlihat Morisco Spanyol dan gereja Katolik gagal mengganti agama Morisco. Raja Philip yang sangat dipengaruhi pendeta Katolik garis keras
memutuskan untuk mengusir seluruh Morisco dari Spanyol. Meskipun protes dari aristokrat merebak di seluruh Spanyol karena melakukan pengusiran Morisco mengganggu perekonomian. Seluruh desa Morisco dikosongkan, mereka dipaksa ke pantai tempat kapal dari kapal menunggu untuk membawa mereka ke Afrika Utara. Morisco diizinkan membawa barang milik, Spanyol menyita tanahnya anak di bawah umur 4 tahun dan Rusia, tetapi diambil dari keluarga untuk dipelihara sebagai anak domestik. Di selatan Spanyol sekali lagi terjadi pemberontakan revolusioner, berarti Morisco yang menjabat sebagai kaisar tak perlu takut lagi menyatakan diri sebagai muslim dan menimbulkan usaha terakhir tempat naik bisa berlanjut. Kali pertama dalam 100 tahun, azan kemudian berkumandang di lembah dan perbukitan Spanyol. Hal berjamaah yang tak pernah terlihat selama bertahun-tahun sejak pindah Catalunya sekali lagi diadakan. Hal kelihatan di saat berlalu, tetapi para pemberontak meski dengan cepat mengalahkan Spanyol, mampu kenangan akan Andalusia dan 800-an tahun sejarahnya untuk mereka. Pada 1614, seluruh orang Morisco sudah berpergi dan pemberontakan dipadamkan. Ada laporan yang menyatakan entah bagaimana terdapat orang Morisco yang berhasil tetap tinggal di Spanyol dan terus mengamalkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi selama sekian abad. Tetapi kepingan komunitas Muslim ini tak lebih dari bayangan di Andalusia. Meskipun telah memberikan sumbangan bagi sejarah, sebenarnya dunia dan Eropa Islam sudah lenyap dari Spanyol, tetapi meski mengalami keyakinan di wilayah terluas barat, Islam mulai bangkit kembali di timur.